Shalom sahabat, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, kehidupan adalah sebuah perjalanan. Kita menyadari bahwa hidup kita adalah sebuah rangkaian peristiwa-peristiwa yang kadang menyenangkan, kadang menyedihkan, kadang bisa kita rencanakan, kadang tidak bisa kita rencanakan. Kadangkala kehidupan yang begitu dinamis, kehidupan yang menawarkan begitu banyak hal, bisa membuat kita takut, bisa membuat kita khawatir, selain membuat kita senang, bersyukur, dan juga mengalami penyertaan Tuhan. Sahabat, pada hari ini saya akan mengajak kita semua untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ini juga adalah em, sebuah pesan yang mau disampaikan oleh Musa kepada Yosua ketika bangsa Israel tengah ada di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Ulangan pasal 31 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sahabat, kalau kita membayangkan memimpin bangsa Israel itu bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Musa mengalami bagaimana bangsa ini selalu diuji imannya dan sering kali juga jatuh. Sering kali jatuh di dalam ketidakpercayaan kepada Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang mudah protes, mudah marah ketika apa yang mereka inginkan tidak segera didapatkan. Dan Musa mengalami itu. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan juga berjalan di padang gurun di tempat yang tidak diketahui, itu bukanlah pekerjaan mudah untuk memimpin bangsa yang besar itu. Oleh karena itu ketika Musa harus memberikan suksesinya kepada Yosua, ketika Yosua diminta untuk menjadi pengganti Musa, Musa memberikan sebuah warisan yang begitu penting, yaitu warisan iman. Musa memberikan sebuah pesan di mana Yosua bersama-sama dengan bangsa Israel perlu untuk menyadari bahwa di tengah perjalanan yang tidak diketahui bagaimana akhirnya, bagaimana bisa dijalani, bagaimana apa yang harus dihadapi di depan, ada tangan Tuhan yang senantiasa menyertai. Di situ dikatakan sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Itu artinya bahwa apapun yang harus mereka hadapi sebagai bangsa, sebagai manusia yang lemah dan juga terbatas, semuanya tidak akan terlepas dari pimpinan tangan Tuhan. Jika dikatakan Tuhan akan berjalan di depan mereka, itu berarti Tuhan sudah memastikan bahwa jalan yang mereka lalui adalah jalan yang aman, adalah jalan yang masih bisa mereka tempuh dengan selamat, dan juga Tuhan dikatakan akan selalu menyertai mereka. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan juga berjalan di depan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan, kita meyakini bahwa Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Ia berjalan di depan kita. Ia memastikan segala sesuatu yang kita lalui tidak melebihi kekuatan yang kita miliki. Dan kalaupun apa yang kita lalui itu adalah hal yang berat, kita memiliki kekuatan juga dari Tuhan. Kita memiliki tangan yang kuat untuk memegang dan juga menopang kita. Jikalau kita pada saat ini sedang berada di dalam sebuah pergantian fase kehidupan,
Entah ketika kita baru menikah, atau kita baru berganti pekerjaan, atau yang masih muda, baru selesai kuliah dan juga sedang mencari pekerjaan. Kita mau meyakini bahwa apapun itu, sekalipun kita nggak tahu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Ada Tuhan yang menentukan rencana kehidupan kita. Ada Tuhan yang menuntun dan juga memberikan apa yang paling kita perlukan, yang terbaik di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas sahabat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya kita juga senantiasa berpegang dan berserah kepadanya. Amin.